Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, saya Yatasya Azahra, NPM 1975435, ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu pengadaan logistik dalam perusahaan Java Confit Indonesia Tbk Unit Lampung. Dengan anggota Indri Syafika Luciana, NPM 1975413, Seroja Elok Pitaloka, NPM 1975426, dan saya sendiri, Yatasya Zahra, NPM 1975435. PT Java Confit Indonesia Tbk merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang agrobisnis di Indonesia. Salah satu produk terbesar adalah pakan ternak. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 18 Januari 1971 dengan nama perusahaan PT Java Pelletizing Factory Ltd. dengan produksi pertama yaitu pelet kopra. Selanjutnya, PT Java Pelletizing Factory berubah nama menjadi PT Java Confit Indonesia Tbk. Proses produksi pakan ternak merupakan rangkaian aktivitas yang meliputi penggilingan bahan baku, pencampuran, pelleting, dan pengepakan. Perencanaan dan pengendalian produksi. Perencanaan dan pengendalian produksi merupakan hal yang wajib dalam sebuah industri manufaktur. Kapan produksi dijalankan dan berapa jumlah yang harus diselesaikan sangat penting, karena semua alat dan fasilitas yang berhubungan dengan produksi mempunyai sebuah nilai kapasitas. Semua harus seimbang antara jumlah ketersediaan bahan baku, kapasitas gudang bahan baku, kapasitas mesin produksi, hasil produksi, serta persediaan produk jadi. Dengan adanya kapasitas gudang produk jadi, semua ada nilai efektif dan efisien, agar tercapai suatu kondisi kegiatan industri yang optimal. PT Java Confit Indonesia Tbk Unit Lampung merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang industri pakan ternak di daerah Lampung Selatan. Perusahaan ini otomatis akan senantiasa meningkatkan hasil produksinya baik dalam hal kuantitas, terlebih lagi dalam hal kualitas, guna dapat bersaing di pasaran, sehingga dapat memperluas pasar dan menawarkan produk-produk dengan biaya yang terjangkau bagi konsumen Indonesia. PT Java Confit Indonesia Tbk Unit Lampung menggunakan jenis jagung lokal A dan jagung lokal B, di mana asal daerah pemasok bahan baku berasal dari Provinsi Lampung. PT Java Confit Indonesia Tbk Unit Lampung yang memerlukan persediaan bahan baku harus benar-benar memperhatikan pengelolaan persediaan. Melalui pengendalian persediaan, permasalahan dalam penyediaan bahan baku dapat ditanggulangi sehingga tidak menghambat kesinambungan produksi. Berikut adalah struktur organisasi Java Confit. Yang pertama, Dewan Komisaris, kemudian Direksi dan Direktur Utama di bawah pimpinan Dewan Komisaris. Direksi memimpin Kepala Audit Internal Perusahaan dan Sekretaris Perusahaan. Kemudian, yang bertanggung jawab pada Direktur Utama meliputi Kepala Divisi Pakan Ternak, Kepala Divisi Pembibitan Ayam, Kepala Divisi Peternakan Komersial, Kepala Divisi Pengolahan Hasil Peternakan, Kepala Divisi Kesehatan Hewan dan Perawatan Ternak, dan pengawasan keuangan. Selanjutnya, struktur organisasi PT Java Confit Indonesia Tbk Unit Lampung, yaitu yang pertama ada Kepala Divisi Pakan Ternak, Manajemen Representatif dan Sekretaris itu bertanggung jawab kepada Kepala Divisi Pakan Ternak. Di bawah kepemimpinan Manajemen Representatif dan Sekretaris terdapat Kepala Departemen yang bertanggung jawab atas bagian-bagiannya, yaitu Kepala Departemen Marketing dan Sales, Kepala Departemen Procurement, kemudian ada Kepala Departemen Plan, Kepala Departemen Finance dan Accounting, Kepala Personalia dan General Affair, dan Kepala Departemen Quality Control. Selanjutnya, perencanaan pengadaan logistik dalam PT Java Confit Indonesia Tbk Unit Lampung bagian produksi. Yang pertama, nama barang yaitu pakan ternak ayam petelur jumlah 6.896.800 kg, spesifikasi pemakaian umur 7 hingga 12 minggu. Untuk pakan emas mencapai keseragaman, meningkatkan kapasitas tombolok, mendukung perkembangan organ reproduksi, kemudian
ditempatkan pakan di atas palet kayu yang kering, dingin, dan ventilasi yang baik, dan hindari penyimpanan pakan yang bercampur dengan bahan baku pakan lain dan bahan kimia. Selanjutnya ada harganya, yaitu Rp415.000, merek Layer Starter Par Esmas. Kemudian sistem pengadaan. Untuk fase starter, jumlah makanan yang diberikan untuk setiap ekornya tergantung dari usia ayam, dengan rata-rata 5 hingga 40 gram per hari per ekor. Untuk fase grower, pakan yang diberikan terdiri dari dedak, jagung giling, dan konsentrat dengan perbandingan dalam 100 kg bahan pakan adalah 25 gram dedak halus, 45 gram jagung giling, dan 30 gram konsentrat. Jumlah makanan yang diberikan antara 50 hingga 80 gram ekor per hari, dengan tambahan makanan hijauan 18 hingga 20 gram ekor per hari. Fase layer ransum yang diberikan berupa adonan terdiri dari dedak, jagung giling, dan konsentrat dengan perbandingan 100 kg bahan pakan adalah 3:4:3. Kebutuhan untuk tiap ekornya 100 gram per hari yang diberikan 2 kali sehari dengan tambahan hijauan kira-kira 20 gram per ekor per hari. Kemudian untuk cara pengadaan, untuk memenuhi kebutuhan pakan baik dalam jumlah dan kualitasnya, maka diperlukan suatu teknologi pembuatan pakan. Teknologi pembuatan pakan sangat mendukung kualitas pakan yang telah diformulasikan. Untuk keterangannya, jagung umumnya digunakan jagung kuning yang biasa sebagai bahan baku pakan, karena kandungan nutrisi jagung kuning relatif lebih baik. Kemudian ada dedak, padi, sorghum umumnya digunakan sebagai bahan baku pakan ternak adalah yang berwarna putih. Kemudian ada tepung ubi kayu. Penggunaannya dalam pakan ternak perlu didahului dengan proses pemanasan. Selanjutnya, pollard merupakan limbah dari pengolahan gandum. Kemudian yang terakhir, minyak nabati. Lemak hewan digunakan untuk pakan adalah lemak sapi. Selanjutnya, bagian keuangan. Nama barang, komputer, jumlah 1 buah. Untuk spesifikasinya bisa dilihat pada tabel yang sudah disediakan. Kemudian untuk harga itu 8.799.000, mereknya Asus A6521DAK-BA 342T, suppliernya Asus Online Store, sistem pengadaan secara online, cara pengadaan beli. Keterangan bisa dilihat dari gambar di samping. Kemudian ada printer, jumlahnya 1 buah. Untuk spesifikasinya bisa dilihat di tabel. Kemudian untuk harga itu 2 juta rupiah. Untuk mereknya itu Epson L360. Kemudian suppliernya PT Epson Indonesia. Untuk pengadaan secara langsung, cara pengadaan itu beli. Kemudian ada mobil, jumlahnya 1 unit, spesifikasinya bisa dilihat di tabel. Untuk harganya 120 juta rupiah. Kemudian untuk mereknya mobil truk box Mitsubishi Colt Diesel 100 PS. Suppliernya dealer Mitsubishi. Untuk sistem pengadaan secara langsung dibeli.
Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.